Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu ke-6 setelah Trinitatis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Ulangan 16 ayat 13 sampai 17 dengan topik penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat penggirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanamanmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun tiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kita terhadap penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Penyembahan dan persembahan bahagian yang tidak terpisahkan daripada sebuah ritual ataupun ibadah di dalam perjalanan keberimanan kita. Penyembahan didasarkan kepada kesadaran akan penyertaan Allah dalam kehidupan. Ibadah adalah tanggapan hati yang percaya kepada Allah terhadap apa yang sudah dilakukan Allah dalam kehidupan. Dengan ibadah itu, kelihatanlah kesadaran bahwa seluruh kehidupan kita di bawah lingkupan Allah. Dengan ibadah yang merupakan tanggapan hati terhadap apa yang sudah diperbuat Allah, dan nampaklah di sana kesadaran bahwa seluruh kehidupan di bawah lingkupan Allah. Upacara ibadah sebagai ekspresi iman yang dinyatakan dalam bentuk ritual. Upacara ibadah merupakan ekspresi iman yang dinyatakan dalam bentuk ritual. Jadi, di dalam ibadah merupakan bentuk terminal dari pengenalan akan kuasa Allah. Ketika orang beribadah, dia sebenarnya mengekspresikan imannya atas apa yang sudah diperbuat Allah dalam kehidupannya. Kemudian secara ritual dia menyembah Allah. Dan di dalam penyembahan itu, kelihatanlah ekspresi atas penyertaan Allah di dalam kehidupan yang dijalani oleh seorang penyembah. Dan di dalam persembahan juga akan kelihatan ekspresi iman terhadap apa yang sudah diperbuat Allah. Persembahan merupakan kesadaran apa yang sudah diberikan Allah dalam kehidupan
dan segala secara total kehidupan itu sendiri merupakan pemberian dari Allah. Sehingga ketika memberikan persembahan merupakan sebuah ekspresi daripada kesadaran akan apa yang sudah diperbuat Allah dalam kehidupannya. Maka tidak salah ketika firman Tuhan pada saat ini dinyatakan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan merupakan sebuah yang harus kita pahami secara benar dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Ulangan pada saat ini, secara khusus pasal 16 dan secara khusus lagi dalam ayat 13, ada 3 perayaan yang dinyatakan, dan di dalam perayaan itu ada penyembahan dan persembahan yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama adalah tentang roti tidak berragi. Dalam budaya Israel, roti tidak berragi dirayakan sebagai mengingat terhadap Paskah, yaitu keselamatan yang diberikan Allah, di mana dengan tanda anak sulung tidak mati di dalam ketika mereka akan keluar dari Mesir sebagai tempat ke tempat di mana tanah Kanaan yang dijanjikan Allah. Ini dirayakan di dalam setiap tahun. Dalam perayaan roti tak berragi diadakan pada bulan pertama tiap tahun dan sejak awal dikenal dengan Paskah. Roti tak berragi dikenal juga dengan Paskah. Bisa kita baca dalam Imamat 23 ayat 5, dalam Keluaran 23 ayat 14 sampai 15, Yosua 5 ayat 10 sampai 12. Untuk arti Paskah bisa kita lihat dalam Keluaran 12 ayat 21 sampai 27. 7 hari lamanya mereka harus makan roti tak berragi, sedang pada hari pertama mereka tidak boleh melakukan pekerjaan berat dan harus mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dalam ibadah itu dilakukan selama 7 hari. Pada hari pertama tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat, dan di dalam perjalanan ibadah dilakukanlah persembahan kepada Allah. Ternyata dalam Paskah itu, dalam roti tak berragi itu, penyembahan dan persembahan kepada Tuhan juga kelihatan di dalamnya. Selama perayaan tersebut mereka mengingat masa perbudakan mereka dan bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Perayaan itu berwujud ibadah keluarga sebagai peringatan di mana mereka melakukan kembali upacara Paskah. Jadi dalam perayaan ini adalah di dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga itu dilakukan persembahan dan penyembahan kepada Tuhan. Sehingga melalui itu mereka mengingat akan kebaikan Allah di dalam perjalanan kehidupan umat bangsa Israel dari Mesir kepada Kanaan. Dan yang kedua, ibadah yang besar dalam Israel, yang pertama tadi adalah Paskah atau roti tak berragi. Yang kedua yang besar adalah Hari Raya 7 Minggu. Apa itu Hari Raya 7 Minggu? Hari Raya 7 Minggu yang juga disebut Hari Raya Menuai atau Hari Hulu Hasil adalah suatu hari raya di mana pada hari raya ini suatu perayaan hasil pertama dari ladang mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Hasil pertama dari ladang dipersembahkan kepada Tuhan. Bisa dibaca dalam Keluaran 23 ayat 16, dalam Bilangan 28 ayat 26 sampai 31, dan Ulangan 16 ayat 9 sampai 12. Dan dalam hari ini merupakan hari bersukaria, di mana persembahan sukarela dari hasil tuaian dipersembahkan kepada Tuhan, seperti dikatakan dalam Ulangan 16 ayat 10. Dikatakan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu,
sebagian dari perintah itu menetapkan bahwa mereka harus bersukaria di dalam Tuhan. Keluarga mereka, semua hamba mereka, bahkan orang asing yang berada di tengah-tengah mereka, semua harus bersukaria bersama. Dan ingat bahwa Tuhan tidak hanya memberikan tuaian, tapi bahwa persediaan ini merupakan ungkapan pemeliharaan Allah. Jadi hari raya 7 minggu ini merupakan penyataan dan kesadaran atas penyertaan Tuhan, pemberian Tuhan di dalam pekerjaan, dalam apa yang sudah dilakukan mereka. Dan di dalam itu juga dinyatakan bahwa Allah telah penuh kasih melepaskan umatnya dari Mesir, sehingga mereka hidup di dalam sukacita dan melimpah hasil daripada apa yang mereka tuai. Saudara terkasih, dalam hari raya 7 minggu ini, maka kelihatan juga adalah perayaan sukacita untuk menyembah Allah, memuji Tuhan. Dan di dalam penyembahan itu diberikan juga persembahan kepada Tuhan, di mana melalui persembahan itu merupakan sebagai ucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan. Dan perayaan yang ketiga yang besar bagi orang Israel, orang Yahudi, adalah Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun dinyatakan dengan Hari Raya Pondok Daun karena memang mereka akan membuat pondok dengan 3 dimensi dari daun, di mana di dalam pondok-pondok itu mereka akan tinggal selama 7 hari lamanya di dalam pondok. Dan di dalam pondok itu mereka makan. Mereka akan melihat bisa di dalam atap daripada pondok, harus bisa melihat ke langit, melihat kepada bintang, mengingat bahwa mereka dulu adalah orang yang pernah tinggal di dalam kemah-kemah ketika mereka dari Mesir menuju Kanaan selama 40 tahun. Dalam upacara Pondok Daun tersebut dinyatakan bahwa Hari Raya Pondok Daun atau disebut dengan Sukot, karena pondok itu sendiri berasal dari kata sukah. Perayaan atas hasil panen dirayakan pada ke-15 Trisri, antara September dan Oktober di dalam tahun Masehi pada saat ini. Sebagai ekspresi atas hasil panen. Di dalam persiapannya akan dibuat sebuah ritual untuk diberkati di sinagoge di Yerusalem, yaitu sebuah buah limau, pohon dengan pohon bedalu, daun palem, dan maitarli. Keempatnya akan dijalin dan menjadi diberkati. Pada hari raya ini, setiap hari korban dipersembahkan. Pada awalnya berjumlah 13 kurban. Setiap hari dipotong kurang 1, 13, kemudian menjadi 12, menjadi 11, menjadi 10, 9, 8, dan akhirnya 7. Begitulah persembahan dilakukan setiap hari sebagai ucapan syukur atas panen. Dan pada saat itu semua orang harus bersukacita. Akan diajak seluruh kalangan untuk bersukacita atas penyertaan dan kebaikan Tuhan yang menyertai umatnya. Ketiga ini merupakan sebuah perayaan yang sangat besar bagi Israel. Dan bagi umat Tuhan, perayaan dan persembahan menjadi sebuah tidak bisa dipisahkan. Penyembahan dan persembahan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sebagai orang percaya. Dan pada hari raya Tuhan hadir dan menyatakan kuasanya untuk menyertai dan menyelamatkan umatnya. Dari ketiga perayaan ini, dan di dalam perayaan dan penyembahan yang terjadi
penyembahan dan persembahan yang terjadi dari ketiga perayaan ibadah tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, perayaan dan penyembahan didasarkan pada pengenalan akan kuasa Allah di dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan. Kenapakah orang menyembah Tuhan? Mengapakah orang beribadah kepada Tuhan? Dan mengapakah orang memberikan persembahan kepada Tuhan? Oleh karena pengenalan atas penyertaan Allah di dalam kehidupan sebagai umat orang percaya. Penyembahan bukan hanya sebuah rutinitas. Persembahan bukanlah sebagai sogok kepada Allah, di mana Allah tidak membutuhkan persembahan sesungguhnya. Yang dibutuhkan adalah dari umat itu mengenal bahwa Allah telah menyertai kehidupannya, maka dengan sendirinya keluarlah dari imannya untuk memberikan persembahan dalam perjalanan kemuliaan Allah, perjalanan penyebaran berita sukacita daripada Allah kepada Allah. Dan yang kedua, dari ketiga ibadah perayaan, maka kelihatan penyembahan dan persembahan adalah mengajak seluruh kaum keluarga untuk bersukacita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, penyembahan kita kepada Allah harus di dalam sukacita kepada Allah. Dan persembahan yang diberikan kepada Allah haruslah menjadi sukacita atas kebaikan Allah. Persembahan bukan menjadi sungut-sungut betapa beratnya untuk memberinya, betapa banyak keuangan yang harus dikeluarkan, namun merupakan sukacita oleh karena Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Orang menyembah karena dia sudah merasakan kebaikan Allah. Orang memberi persembahan karena dia sudah merasakan betapa baiknya Allah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ketika kita menyembah, kita akan menyembah dalam sukacita. Dan ketika kita memberikan persembahan, maka kita akan memberikan di dalam sukacita juga kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, yang ketiga dari perayaan ini adalah mengajak orang lain untuk menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Penyembahan harus menjadikan sukacita bukan hanya bagi kita, namun bagi orang sekitar kita. Orang yang menyembah Tuhan akan menjadikan sukacita bagi orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena orang yang sudah diberkati akan juga menaburkan ataupun menyalurkan sukacitanya kepada orang-orang di sekitarnya. Orang yang sudah menyembah dan memberikan persembahan akan menjadi sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Di dalam penutupan dalam ibadah selalu dikatakan, terimalah dan berkati persembahan ini agar menjadi kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Artinya persembahan itu bukanlah untuk personal, bukanlah untuk menjadi kemewahan dan kemegahan pribadi dan gereja, namun adalah untuk kemuliaan dan sukacita bagi banyak orang. Maka gereja haruslah berdiakonia di dalam penyembahan dan persembahannya. Gereja harus menjadi saluran berkat di dalam penyembahan dan persembahannya. Dan yang keempat dari ketiga perayaan yang diterangkan pada firman Tuhan pada saat ini, bahwa penyembahan dan persembahan itu merupakan ekspresi iman daripada seseorang. Ketika seseorang sudah beriman teguh, maka penyembahan dan persembahannya akan menjadi sebuah ekspresi atas pengenalan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau menghantar kita kepada penyembahan dan juga persembahan kepada Tuhan di dalam pengenalan terhadap apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita.
Ketika kita mengatakan saya ingin menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan oleh karena ekspresi iman, oleh karena pengenalan atas apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, atas apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Maka sembahlah Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan, maka harus didorong juga dengan ekspresi iman, di mana kita sudah menerima berkat Tuhan, maka melalui apa yang ada bagi kita secara total sesungguhnya adalah dari Tuhan. Maka ketika kita berikan sebagai persembahan adalah sebagai ekspresi iman atas apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau menghantar kita kepada pengenalan terhadap penyembahan dan persembahan dalam kehidupan kita. Mari ketika memberikan persembahan, ingatlah persembahanmu kepada Tuhan bukan untuk menghakimi orang ataupun mengukur orang, bahkan bukan untuk menyogok Tuhan, tapi sebagai ekspresi iman atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan ibadah, bukanlah sebagai sesuatu untuk menabung ataupun mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang akan diperhitungkan kepada Tuhan, namun sebagai ekspresi iman yang melihat atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman ini begitu indah menghantar pemahaman bagi kehidupan kita, begitu kuat untuk mengingatkan kita atas persembahan dan penyembahan kita. Mari kita sembah Tuhan, mari kita puji Dia, dan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui kehidupan kita, melalui ekspresi iman daripada seorang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu 6 setelah Trinitatis pada saat ini, ingatlah penyembahan dan persembahanmu adalah ekspresi imanmu. Sebagaimana engkau mengenal Tuhan, demikianlah engkau mengekspresikan imanmu, mengekspresikan imanmu di dalam penyembahanmu dan di dalam persembahanmu. Ingatlah, sudah banyak yang Tuhan perbuat dan tidak bisa dibayar dengan apapun. Namun melalui ibadah, melalui penyembahan, dan melalui persembahan, maka kita melihat Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang memberikan dan sudah menyertai kita di dalam setiap langkah kita. Oleh karena itu, mari menyembah dan berilah persembahanmu sebagai ekspresi iman dan pewujud nyataan daripada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati umatnya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau taburkan, mengingatkan kami tentang penyembahan dan persembahan. Terima kasih atas penguatan kami di dalam komitmen kami di dalam menyembah Tuhan dan memberikan persembahan. Ternyata adalah bagian daripada ekspresi iman, bukan untuk menunjukkan kehebatan dan kekuatan kami, bukan untuk melampiaskan emosi kami, namun sebagai pengenalan kami atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, jadikan firman berakar, berbuah, bertumbuh bagi kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati seluruh umat Tuhan.